Halo, horasma dita saluhutna manami-anami dua kalungan nahina hulungan. Sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Sang Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini Sabtu 28 Juni 2025 diambil dari Markus pasal 5 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Di hata-batak didok, alai dang diloas, didok matu ibana, muli maho tuha kasih solhokmu, pajojor matu nasida godang ninabinahin ni Tuhan itu ho, dohot pangasina diho. Ido saatnya demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa menghitung betapa banyaknya kebaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sudah sewajarnya lah itu mengalahkan setiap penderitaan, kesusahan dan tantangan yang kita hadapi. Kalau ada 1000 alasan setiap orang, baik itu orang percaya ataupun yang kemudian ganggu hatinya, ternyata hanya satulah alasan orang percaya kepada Tuhan, yaitu adalah kebaikannya untuk selama-lamanya dan kasih setianya juga untuk selama-lamanya. Hal itulah yang kemudian tampak dalam renungan harian hari ini. Ini adalah cerita bagaimana ada seorang perempuan yang kemasukan roh jahat di Gerasa. Dalam kemasukan roh jahat itu tidak ada satupun orang yang bisa menahannya. Rantai pun sudah putus, orang pun sudah capek. Tetapi ada hal yang cukup unik dalam perjumpaan orang jahat, roh jahat ini dengan Yesus pada saat itu. Ketika dia ribut ke sana kemari, kemudian dia menjumpai Yesus, dia kemudian berlutut dan kemudian berkata kepadanya, apa urusanmu denganku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu bisa bayangkan roh jahat saja mengakui kemahakuasaan, kemuliaan, kekuatan dari Yesus. Bahkan kalau kita baca setelah itu, legion itu, roh jahat itu meminta kepada Yesus untuk jangan usir kami dari sini, tapi masukkanlah kami ke dalam kawanan babi-babi yang ada di situ. Dari hal ini kita bisa melihat betapa luar biasanya karya Yesus. Meskipun kemudian ada dua hal kontras yang terjadi. Si perempuan itu kemudian mengikuti Yesus. Ketika Yesus setelah diusir oleh orang banyak itu, mereka minta pergi karena mereka merasa rugi. Kawanan babi mereka itu, ternak mereka hilang begitu saja tanpa ada ganti rugi. Tapi perempuan itu mau ikut kepada Yesus. Tapi Yesus katakan, itu renungan harian hari ini. Pulanglah ke rumahmu, katakan kepada orang sekampungmu, kebaikan dan segala sesuatu pengasihan Tuhan yang telah terjadi pada hidupmu hari ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari renungan harian hari ini untuk kita pelajari? Yang pertama adalah, kalaulah saja roh jahat mengakui kemuliaan kemahakuasaan Yesus, anak Allah itu, Tuhan yang Maha Kudus itu. Kenapa kita sangat ragu untuk terus mempercayakan kehidupan kita kepadanya? Itu yang menjadi pegang kita yang pertama sekali dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah, pajojorma, akapabahenan midebata di bagasan ngulung. Setialah mengikutinya dan beritahukanlah kebaikannya. Jangan hanya memberitahukan tentang kesusahanmu saja. Jangan hanya memberitahukan tentang doamu tidak terjawab, bukan. Tapi lihatlah di antara satu hal yang mungkin belum Tuhan jawab pada hari ini, hari itu, bahkan besok, bahwa banyak hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Itu yang mau engkau beritakan, engkau saksikan kepada semua orang. Pajojorma pabahean di debata di bagasan ngulum. Tadana marlas di roha hojale di hapor shehodo pebua naburzudo ibana jala setoktong do di pature ngulum. Jangan kasih roh jahat apapun, roh duniawi ini merasuki kita. Karena itu pun kalah oleh Allah, kalah oleh Yesus.
Percayakan hidupmu hanya ke dalam tangan pengasihannya. Selamat untuk selalu setia kepada Yesus. Selamat untuk menghampang berbagai roh jahat itu. Dan selalu percaya bahwa Yesus Allah itu maha kuasa di antara seluruh hal di dunia ini. Dan dia sanggup untuk memulihkan dan memberkati hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar menghidupi firman-Mu hari demi hari. Secara khusus Tuhan, berbagai roh-roh duniawi ini, bahkan yang jahat pun Tuhan, yang silih berganti mengganggu kami. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana roh jahat itu mengakui kemahakuasaan-Mu, seperti itulah kami juga mengakui bahwa Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami, bahkan dunia ini tunduk di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, menjadi alat-Mu yang mau memberitakan, menyaksikan kebaikan-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang maha baik, kami bawakan dalam doa seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-Mu di mana mereka berada, pengasihan-Mu senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap doa, harapan, cita-cita yang disampaikan oleh para jemaat-Mu, Engkau yang senantiasa menyertai itu. Tuhan yang maha baik, kami mau serahkan satu hari Natal pengasihan-Mu secara khusus untuk persekutuan kami esok hari di ibadah Minggu Tuhan bersama seorang percaya. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang maha baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Menginang, jangan lupa esok hari untuk bergereja di gereja kita KBP Cinta Damai di pukul 6 pagi, 8 pagi dan 10 pagi. Dan antarkan anak-anak kita untuk bergereja di gedung sekolah minggu pukul 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Menginang, have a nice weekend. Salam cinta.